Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terkadang ada anak muda yang mengatakan Allah itu maha pengampun. Sehingga dengan keyakinannya seperti itu, dia terus-menerus melakukan maksiat karena yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di satu sisi ada juga terkadang seseorang yang mengatakan bahwa dirinya itu sudah kotor, sudah banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga merasa Allah tidak akan lagi mengampuni dirinya. Dia memiliki rasa takut yang luar biasa kepada siksa Allah dan membuatnya menjadi putus asa, seolah-olah Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Bagaimanakah sikap yang benar tentang khauf dan raja? Tentang khauf yaitu takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala, serta raja berharap terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu harus memiliki khauf dan raja yang seimbang. Khauf atau rasa takutnya dan raja, rasa berharap kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala haruslah seimbang. Tetapi memang ketika seseorang sakit, apalagi menjelang ajalnya, dia harus mengandalkan dan mengutamakan dan membesarkan raja atau harapannya untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan bagi seseorang untuk hidup dengan khauf dan raja ini merupakan konsep yang sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-A'raf ayat 167. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun." Andai kata orang mukmin itu mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, tidak ada seorang pun yang mengharapkan surganya. Dan andai kata orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tidak ada seorang pun yang putus asa terhadap rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, penulis kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan, dalam perjalanannya menuju Allah, hati tidak ubahnya seperti burung. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah kepalanya. Khauf, takut kepada siksa Allah, dan roja berharap kepada ampunan Allah adalah sepasang sayapnya. Bila kepala dan kedua sayapnya sehat, burung itu akan terbang dengan baik. Bila kepalanya putus, burung itu akan mati. Bila kehilangan kedua sayapnya, burung itu akan menjadi sasaran empuk pemburu dan binatang pemangsa. Tetapi sebagian ulama mengatakan hendaknya raja atau berharap kepada ampunan Allah lebih besar ketika seseorang itu melakukan ketaatan, dan khauf atau rasa takut kepada siksa Allah hendaknya lebih besar ketika seseorang ingin melakukan maksiat. Karena ketika melakukan ketaatan akan menuntut adanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, sehingga dia berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalnya. Adapun dalam maksiat hendaknya dia membesarkan rasa takutnya kepada Allah agar dia tidak terjerumus kepada maksiat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh kemudian membesarkan rasa takutnya kepada Allah sehingga dirinya putus asa dari rahmat Allah. Dia menganggap Allah tidak mungkin lagi mengampuninya. Ini adalah suatu kesalahan karena seseorang harus memiliki keseimbangan dalam khauf dan raja, di dalam rasa takutnya kepada Allah, kepada siksa Allah, dan dalam harapnya untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga anak muda yang mengatakan bahwa Allah maha pengampun, hendaknya dia tidak terpedaya bahwa Allah maha pengampun karena Allah juga maha pedih siksanya. Oleh karena itu harus menyeimbangkan dua sikap ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita, memberikan petunjuk kita senantiasa taat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayahnya kepada kita sepanjang kita di dunia.